kompetensi itu kita bicara tentang knowledge, education, dan business acumen. Wow, bahasanya keren. Oke, yang pertama kita bicara knowledge. Jadi ketika kita menduduki posisi kepemimpinan, ya, yang nomor satu yang tetap dipentingkan itu adalah Anda punya knowledge yang bagus. Jadi pastikan ketika Anda masuk di dalam sebuah posisi baru, ya, entah Anda promosi dari departemen yang sama naik ke atas atau pindah ke departemen yang lain, minimal Anda punya knowledge yang cukup. Saya bukan bilang yang jago, ya, punya knowledge yang cukup. Permasalahannya adalah kadang kita pindah ke dalam sebuah perusahaan yang dimana ini sama sekali baru gitu, dan saya sering kejadian seperti itu. Jadi saya ini orangnya kan menclok-menclok, ya. Jadi yang namanya manajemen konsultan itu kan menclok-menclok, ya. Mungkin sekarang saya pegang manufaktur, ya, megang manufaktur, insurance, banking, gitu kan. Mungkin tahun depan saya bisa tambah megang perusahaan mining, ya, terus ditambah dengan nanti dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dimana awalnya saya sama sekali tidak tahu. Nah, tapi knowledge ini penting gitu. Sehingga ketika kita menduduki sebuah posisi, terutamanya bagi kita yang memang benar-benar baru berada di posisi itu, ketika di awal-awal Anda menjalankan, ya, posisi manajerial, tolong jangan jadi orang yang sok tahu. Please don't be a smart ass. Jangan jadi orang yang sok tahu. Jadi kadang gini, jadi ini unik, ya, ini makanya dibilang ini leadership. Jadi kadang gini, ketika kita masuk dalam sebuah organisasi baru nih, kita belum tahu organisasi seperti apa. Justru malah tim kita itu akan respect dengan kita kalau kita mau belajar dari mereka. Sambil di rumah kita tetap belajar. Jadi di rumah kita baca tentang apapun yang knowledge yang kita butuhkan tentang bisnis yang kita jalanin saat ini, departemen yang kita jalanin saat ini. Plus dengan ditambah di awal-awal, di 1-3 bulan awal, kita belajar dari tim kita. Jangan malu untuk tanya sama tim. Bro, sorry ya, kalau kita atasan kan santai ngomongnya, bro, sorry ya. Jadi memang saya nggak terlalu paham tentang bisnis ini. Jadi bisa nggak ketika kita diskusi, situ jelasin dulu ke saya. Jadi bisnis ini seperti apa, flow-nya seperti apa, dan semua knowledge yang saya butuhkan, sehingga pada akhirnya saya bisa ambil keputusan. Ketika kita ngomong seperti itu, biasanya tim kita lebih respect. Ya, jadi itu knowledge. Jadi nggak mesti kita harus masuk sudah harus yang paling jago, itu nggak mesti. Kadang ada masanya di mana kita ini kita belum tahu tentang bisnis ini, dan kita belajar dari tim mereka. Ya, kita belajar dari tim yang kita pimpin. Dan itu tidak masalah, justru mereka respect sama kita, Pak Ibu. Oh, berarti bos ini memang pengen belajar gitu kan. Nggak apa-apa, kita belajar, tapi tolong belajarnya jangan lama-lama gitu. Karena ada jedanya. Jangan sampai setahun tetap belajar gitu. Nanti Anda dianggap nggak punya kecerdasan. Bos itu kan harus cerdas gitu ya. Pemimpin itu kan harus cerdas. Jadi minimal Anda waktu belajar ya 3-6 bulan paling lama lah. Kalau bisa secepatnya 3 bulan Anda sudah bisa menguasai materi itu. Dan itu membutuhkan pemikiran yang keras, belajar yang keras, sehingga Anda pada minimal dalam waktu 3-6 bulan, minimal Anda sudah memahami bottom line dari bisnis tersebut, dan kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengkoreksi pekerjaan tim kita. Jadi itu knowledge. Kan kalau kita jadi manajemen, kita nggak perlu yang mengerjakan semua ya. Tapi minimal kita tahu nih, bottom line-nya seperti apa, terus kita tahu yang benar seperti apa, yang salah seperti apa. Nah, ketika kita bisa melakukan itu dalam 3-6 bulan, itu biasanya tim kita sudah respect sama kita. Gila nih bos, baru masuk 3-6 bulan, dia udah ngerti loh kok kita salah. Nah, itu sudah respect. Itu namanya knowledge. Sehingga pada akhirnya kita punya knowledge yang dibutuhkan untuk membuat tim kita ini mengenal kita. Kan kita bicara mengenal ya. Mengenal kita dulu. Ini belum diterima nih, ini masih dikenal. Mereka masih check and recheck nih. Ini bos gua nih orangnya gimana, kan anak buah kayak gitu ya. Kalau bahasa kita nih bokap gua orangnya kayak gimana nih? Pinter kagak, itu kan. Ngerti kagak kerjaannya, baik kagak. Jadi ini masih tahap pengenalan nih. 3-6 bulan ini pengenalannya harus dapat nih.
Nah, termasuk juga dengan knowledge. Jadi jangan smart as. Jadi saya berapa kali menemukan pemimpin yang gagal, ya, gagal dalam kepemimpinannya itu karena dia ketika pindah posisi dia sudah merasa paling tahu di sana. Dan itu realita, pasti gagal. Makanya nasihat terbaik yang pernah saya dapat dan saya berikan kepada orang-orang yang jadi peserta coaching saya, di 3-6 bulan pertama itu Anda belajar. Meskipun Anda naik posisi di departemen yang sama, hanya naik posisi di jenjang garis lurus gitu, ya apalagi cross, apalagi pindah perusahaan gitu. Please don't be smart ass, jangan jadi sok pinter. Di 3-6 bulan pertama tetap dengerin tim Anda. Karena ketika Anda mendengarkan tim itu tidak hanya mengetahui tentang yang namanya knowledge teknis, tapi knowledge non-teknisnya juga itu perlu kita belajarin. Jadi siapa yang pinter, siapa yang jago eksekusi. Jadi macam-macam kita pelajari. Jadi dengan mendengarkan 3-6 bulan kita tahu medan. Jadi kalau Sun Tzu kan bilangnya gitu, kalau mau menang perang tahu medan dulu gitu. Jangan nggak tahu medan sudah ambil keputusan, itu bunuh diri namanya. Jadi itu knowledge namanya. Jadi untuk bisa dikenal, kita harus dapat knowledge itu bagus dan hanya bisa dipelajari 3-6 bulan. Lewat dari 6 bulan, aduh, Anda tetap tidak ngerti-ngerti, lebih baik Anda kibarkan bendera putih dan nyerah aja. Karena itu berarti mungkin Anda memang nggak cocok di posisi itu. Jadi itu nomor 1, knowledge ya. Kemudian berikutnya yang nomor 2 adalah education. Ini yang paling sering saya tekankan kepada banyak peserta coaching saya, termasuk teman-teman di sini. Education itu penting. Karena education itu mempengaruhi beliefs, ya, bukan mempengaruhi kompetensi. Jadi sekali lagi, education itu mempengaruhi belief. Anda punya pemimpin S1 dan Anda punya pemimpin S2 dan Anda punya pemimpin S3 itu rasanya beda kok. Anda kalau punya pemimpin S3 tuh rasanya kalau nanya dia tuh segalanya benar aja. Apa yang diomongin itu benar aja gitu loh. Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin, education itu penting. Minimal S1, minimal S1. Syukur-syukur kalau Anda sudah masuk di level manajerial, Anda harus tingkatkan masuk dalam jenjang S2. Jangan percaya orang zaman dulu yang bilang, oh saya aja S1 bisa jadi direktur gitu kan. Ya itu dulu gitu loh. Iya, zamannya Bos Hilman. Zamannya Bos Hilman. Ampun bos, ampun bos. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Begitu banyak jenjang pendidikan S2 yang ingin merebut tempat Anda. Jadi education ini penting. Jadi fungsi education itu bukan untuk kompetensi. Sekali lagi ya. Jadi kalau orang bilang, saya S1 lebih pintar daripada S2, itu banyak yang kayak gitu. Permasalahannya adalah education ini, kita kan bicara leadership. How to earn the respect, gitu kan. Ini by experience. Jadi to earn the respect, untung Pak Ilman tadi nggak ada, baru masuk lagi. Oke. To earn the respect, kita harus mempengaruhi persepsi orang-orang. Sehingga yang namanya edukasi itu penting. Beda loh, belief orang ketika punya atasan S1 dan belief orang ketika atasannya itu S2, apalagi S3, itu beliefnya beda banget. Sangat berbeda. 100% berbeda. Sehingga education ini menjadi bagian untuk dikenal yang baik. Oke, itu ketika kita bicara tentang yang namanya yang tadi kompetensi. Dan yang terakhir nomor 3, ketika kita bicara kompetensi, kita bicara tentang acumen. Saya sebutnya business acumen. Itu ketajaman dalam dunia bisnis ya, kalau bahasanya. Jadi acumen itu ketajaman kita dalam dunia bisnis. Nah, kenapa saya tulis business acumen? Karena di dalam bisnis itu kan ada managerial, decision making, dan lain sebagainya itu banyak. Nah, ketika kita ingin dikenal dengan baik, seperti saya tadi bilang, setelah 3-6 bulan kepemimpinan kita, ya, posisi kita sebagai manajer, kita harus sudah memiliki ketajaman. Minimal kita sudah bisa tahu benar sama salah itu seperti apa. Jadi business acumen itu penting. Jadi ketajaman kita dalam melihat bisnis, ketajaman kita dalam melihat peluang, ketajaman kita dalam melihat jalan keluar. Jadi ketajaman kita untuk menciptakan step-step sehingga ketika eksekusi itu berhasil, nah itu sangat penting.
Sehingga ini akan membuat kita menjadi dikenal dalam kepemimpinan. Itu yang baru nomor 1. Lanjut yang nomor 2. Ini panjang ya.